lagi NIM 2019 015255 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia berpidato sebagai Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa peringatan Hari Ulang Tahun Taman Siswa 3 Juli 2020. Selamat menyaksikan. Para Binispo Taman Siswa yang saya muliakan, seluruh keluarga besar Taman Siswa yang berbahagia, para pecinta, simpatisan, dan sahabat Taman Siswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat, sehat, walafiat. Hari ini 3 Juli 2020 kita memperingati ulang tahun Taman Siswa ke-98. Dalam setiap peringatan ulang tahun Taman Siswa, pastilah berkobar di hati kita rasa kebangsaan dan komitmen kerakyatan serta pekerti luhur yang menjadi ciri Taman Siswa. Dan pada hari ini ulang tahun Taman Siswa terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi yang tengah melanda negeri ini. Tetapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar dan mengajar meski harus di rumah. Perguruan Taman Siswa didirikan pada tahun 1922, yaitu tepatnya 98 tahun yang lalu, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat melalui sarana pendidikan bangsa, guna mempersiapkan generasi muda yang berjiwa merdeka lahir batinnya untuk menyongsong dan mengisi kemerdekaan bangsa. Dengan demikian, maka pendirian Perguruan Nasional Taman Siswa mengemban tugas budaya yang tidak ringan. Jauh-jauh hari sebelum saya berada dalam pimpinan Taman Siswa, telah saya kemukakan pendapat saya mengenai penyertaan kemerdekaan, yang tak lain adalah suatu pernyataan budaya. Dari sini saya bisa lebih lanjut menguraikan tugas budaya yang harus kita emban bersama sebagai keluarga besar Taman Siswa, yaitu tugas untuk menjadi manusia yang berjiwa merdeka lahir dan batin. Apakah saat ini kita masih berjiwa merdeka lahir dan batin? Apakah Taman Siswa sudah mandiri? Pertanyaan ini sangatlah mendasar, sebab Taman Siswa merdeka dan tanpa kemandirian tidak hanya Taman Siswa, tetapi bahkan suatu bangsa yang luas wilayahnya dan besar jumlah warganya akan tersungkur dan sirna dan hanya akan menjadi hamba dari bangsa lain. Oleh sebab itu, di masa lalu ada semangat menolak keterjajahan Indonesia, menolak julukan sebagai bangsa terlemah di atas bumi sebagai gulinya bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Artinya adalah Taman Siswa secara keseluruhan harus mengemban dan menegaskan visi dan misi masa depannya. Secara lebih, kita harus menegaskan suatu tujuan ke mana kita menuju sebagai rincian dari jiwa merdeka. Kemudian itu harus diikuti pula dengan mengidentifikasikan tantangan dan hambatan serta peluang kemajuan yang ada, lalu menegaskan tahapan-tahapan mencapai tujuan mengatasi hambatan-hambatan itu. Dan tentu sekaligus pula kita menggariskan strategi dan skala prioritas dalam suatu alur perencanaan yang secara sistematis organisatif haruslah berdasar profesionalisme. Kita mengetahui pula bahwa kita harus berbangga bahwa sebagian sekolah-sekolah
taman siswa dan perguruan tinggi taman siswa memperoleh kemajuan yang membesarkan hati, dan disitulah menjadi tumpuan harapan serta dalam konteks kemandirian taman siswa bahwa yang maju, mengangkat dan membantu yang masih lemah, menolong dan membantukan sumber daya manusianya maupun berdaya pendanaannya. Apabila panduan yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara ini agar kita memegang teguh kebersamaan dan kekeluargaan, maka taman siswa akan berjaya dalam kemandirian melalui kesetiakawanan atau solidaritas. Ini telah mulai kita lakukan dan kita merasakan dampaknya. Dalam kaitan dengan tugas budaya taman siswa yang kita laksanakan melalui pendidikan dan pengajaran, perkenalkannya saya menyampaikan suatu pandangan dalam bentuk maklumat pendidikan dan pengajaran taman siswa untuk menandai ulang tahun ke-98 taman siswa hari ini sebagai berikut. Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan peran pengabdian dan tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Prioritas pendidikan dan pengajaran bangsa ini agar diarahkan untuk mengutamakan sebanyak-banyak anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran demi kemajuan dan kejayaan Indonesia yang bukan sekedar sebanyak-banyaknya sekolah. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran Indonesia harus tetap mengacu kepada kebudayaan nasional sesuai pesan konstitusi, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang multikulturalistik dan berdasar Pancasila. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus diarahkan untuk meningkatkan harkat martabat dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia sebagai modal dasar bangsa Indonesia demi menginspirasi kemerdekaan Indonesia, sehingga bangsa ini mampu mandiri dan mendesain serta membangun sendiri masa depannya. Yang keempat, negara membangun kemampuan profesional para guru dan sarana pendidikan dan pengajar sehebatnya dalam kesetaraan mutu dan makna, baik untuk sekolah-sekolah negeri maupun untuk sekolah-sekolah swasta di seluruh pelosok tanah air. Sekolah-sekolah swasta adalah pionir dalam pendidikan dan pengajaran Indonesia. Oleh karenanya, sekolah-sekolah swasta harus secara serta dibangun dan tidak tersingkirkan oleh pendirian sekolah-sekolah negeri. Yang kelima, kita membangun sekolah bertaraf internasional secara khas sesuai negara kita sebagai negara maritim yang sekaligus berada di belahan khatulistiwa. Keksan ini adalah ke-Indonesiaan yang bertaraf internasional. Tidak lupa, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia peringatan ulang tahun ke-98 Taman Siswa. Di tengah pandemi yang berlangsung, tetap melaksanakan peringatan dengan cara yang sederhana, sehingga yang dilaksanakan juga sederhana, yaitu berbagai sembako kepada mahasiswa atau warga yang terdampak pandemi ini. Perlu kita syukuri juga bahwa di hari bahagia ini Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sudah selesai dalam pembangunan gedung pusat rektorat yang beralamatkan di Jalan Badean, Umbulharjo, Yogyakarta dengan 4 lantai dan baru beroperasi 5 bulan ini. Tidak ada suatu organisasi bisa maju tanpa kerja keras. Barangkali perlu ada gerakan pembaruan dalam pola kerja dan pola berencana. Dan barangkali tidak berlebihan. Ulang tahun ke-98 Taman Siswa ini kita tandai pula dengan menegaskan perlunya kaderisasi dan mobilisasi sumber daya manusia secara terencana pula sebagai upaya menuju kemajuan. Sekianlah, selamat ulang tahun ke-98 Taman Siswa, Dirgahayu Taman Siswa. Salam dan bahagia merdeka.